Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Aulia, NPM 2129051097. Saya dari semester 4 kelas C di Universitas Cut Nyak Dien. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari buah mahkota dewa untuk memenuhi tugas kuliah nutrasetika dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Syarifah Nadia. Nutraceutical adalah istilah yang berasal dari nutrisi dan farmasi. Produk nutracetika didefinisikan sebagai zat yang memiliki manfaat fisiologis atau memberikan perlindungan terhadap penyakit kronis, menunda proses penuaan dan meningkatkan harapan untuk hidup. Menurut Stephen De Veliz pada tahun 1995, nutraceutical didefinisikan sebagai zat apapun yang merupakan makanan atau bagian dari makanan yang memberikan manfaat medis atau kesehatan, termasuk pencegahan dan perawatan penyakit. Banyak sekali tumbuhan yang bisa kita jadikan sebagai sediaan dari nutracetika. Salah satunya adalah mahkota dewa. Tanaman mahkota dewa memiliki nama ilmiah Palleria macrocarpa dengan nama sinonim Palleria papuana yang kita kenal dengan mahkota dewa. Klasifikasi ilmiah dari mahkota dewa yaitu Kingdom Plantae, Phylum Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malvales, famili Timelaceae, genus Palleria, dan nama botaninya ialah Palleria macrocarpa Boll. Palleria macrocarpa atau pohon mahkota dewa yang dikenal dalam bahasa Melayu sebagai pohon simalakama, yang buahnya juga disebut dengan buah simalakama. Ada istilah bagaikan buah simalakama. Buah ini dikenal sebagai buah beracun yang bisa mematikan bagi para pemakannya jika kita tidak dapat atau tidak pandai mengolahnya. Buah mahkota dewa ini juga sebagai salah satu tanaman obat yang ada di Indonesia, berasal dari Papua atau Irian Jaya. Lain dari mahkota dewa ada Makuto Rojo, Makuto Ratu, obat dewa, pau atau obat pusaka, dan dalam bahasa Inggris adalah Crown of God. Di dalam bahasa Aceh adalah boh anggota dewan, dan dalam bahasa Melayu adalah simalakama. Buah mahkota dewa mengandung beberapa zat aktif seperti alkaloid yang bersifat sebagai detoksifikasi yang dapat menetralisasi racun di dalam tubuh. Yang kedua, mengandung zat aktif saponin yang bermanfaat sebagai sumber antibakteri dan antivirus, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan vitalitas, mengurangi kadar gula dalam darah, mengurangi penggumpalan darah, dan ada juga flavonoid yang berfungsi sebagai melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh dan mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah, mengurangi kandungan kolesterol, serta mengurangi penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah. Yang ketiga, berfungsi sebagai mengurangi kadar resiko penyakit jantung koroner. Flavonoid juga berfungsi sebagai antiinflamasi atau anti radang, juga berfungsi sebagai antioksidan, dan juga berfungsi mengurangi rasa sakit jika terjadi pendarahan atau pembengkakan. Zat terakhir yang ada pada buah mahkota dewa adalah polifenol. Dia berfungsi sebagai antihistamin atau anti alergi. Tanaman atau buah mahkota dewa seringkali ditanam sebagai tanaman peneduh. Ukurannya tidak terlalu besar dengan tinggi mencapai 3 meter, mempunyai buah yang berwarna merah menyala yang tumbuh dari batang utama hingga ke ranting. Untuk memperpanjang masa simpan buah mahkota dewa dapat dilakukan pengawetan dengan berbagai cara, antara lain pendinginan, pengalengan, dan pengeringan. Pengeringan yang dilakukan pada buah mahkota dewa bertujuan mengurangi kadar air dalam bahan, sehingga air yang tersisa tidak dapat digunakan sebagai media hidup mikrob perusak yang ada di dalam bahan tersebut. Dengan kata lain, dapat memperpanjang masa simpan buah mahkota dewa tersebut. Kondisi pengeringan yang tepat akan menentukan mutu hasil pengeringan yang tinggi.
Jika kalian sulit tidur, kalian bisa menggunakan buah mahkota dewa yang telah dikeringkan dengan cara merebus 20 gram mahkota dewa yang telah dikeringkan dengan menggunakan 6 gelas air sehingga menjadi 4 gelas air diminum setiap hari sebelum tidur. Jika kalian penderita disentri, kalian bisa memanfaatkan kulit buah mahkota dewa segar sebanyak 50 gram. Selanjutnya dicuci, direbus dengan 400 ml air sampai mendidih selama 15 menit, disaring setelah dingin, diminum sekaligus. Dilakukan sehari 2-3 kali. Untuk penderita eksim, daun mahkota dewa segar sebanyak 15 gram dicuci, ditumbuk sampai halus dan ditempelkan pada bagian yang sakit. Jika kering, diganti dengan yang baru atau yang segar, dilakukan 1-3 kali sehari. Nah, jadi kalian bisa memanfaatkan buah mahkota dewa jika kalian terkena atau mengidap insomnia, disentri, dan eksim. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya!